MotoGP Inggris berjalan tanpa Fermin Aldeguer. Itu balapan keempat yang hilang dari musimnya. Gresini Racing kembali menyerahkan motornya kepada Iker Lecuona untuk akhir pekan di Silverstone. Sementara target kembali pembalap Spanyol itu baru dipasang di Aragon 30 Agustus. Kabar tersebut dibaca banyak orang sebagai satu absen tambahan demi berjaga-jaga. Kalender justru menceritakan hal yang jauh berbeda. Yang menahannya bukan cedera yang bisa dilawan dengan menahan sakit. Aldeguer mengalami retak pada ruas ketujuh tulang belakang bagian dada. Buah dari kecelakaan di sesi latihan Jumat MotoGP Belanda akhir Juni lalu. Motornya terjatuh dalam low side cepat di tikungan 11 asen dan alih-alih meluncur bersih di aspal, tubuhnya terpental lalu berguling keras di grabel. Direktur medis MotoGP, Angel Charte, menyatakan dia tidak layak melanjutkan akhir pekan itu pada Sabtu pagi. Sejak detik tersebut, musim Aldeguer berhenti bicara soal performa dan mulai bicara soal waktu. Tulang belakang adalah satu-satunya bagian tubuh yang tidak bisa dinegosiasi dengan keberanian. Tim medis memilih penanganan konservatif tanpa operasi. Artinya penyembuhan diserahkan sepenuhnya kepada istirahat dan kalender. Tidak ada perban ajaib, tidak ada suntikan yang membuat tulang menyatu lebih cepat. Aldeguer baru menerima izin medis untuk kembali berlatih mulai 15 Agustus. Sementara Silverstone berlangsung sepekan sebelum tanggal itu. Jadi ketika Gresini menyebut absen ini sebagai langkah berjaga-jaga, kata tersebut bukan bahasa halus untuk menyerah. Itu bahasa untuk sebuah kalkulasi yang sangat dingin. Sementara itu, ongkosnya sudah tercetak rapi di atas kertas. Aldeguer tertahan di peringkat ke-11 klasemen dengan 76 poin, angka yang tidak bertambah satupun sejak akhir Juni. Di puncak, Jorge Martin berlari dengan 208 poin dan Ai Ogura membuntuti di 194. Setiap minggu yang lewat, rival satu generasinya menambah panjang jarak itu tanpa perlu melakukan sesuatu yang istimewa. Klasemen tidak pernah menunggu siapapun. Kontras itu terasa makin tajam begitu ingatan ditarik mundur sedikit saja. Belum lama berselang, di Mandalika, Aldeguer berdiri di anak tangga tertinggi podium sebagai rookie yang baru saja memenangi balapan MotoGP pertamanya. Sore ketika Marc Marquez dan Marco Bezzecchi justru terjatuh. Penonton Indonesia menyaksikan langsung bagaimana pembalap muda itu menahan tekanan sampai bendera kotak-kotak berkibar. Nama yang sama kini muncul lewat rilis resmi tim, bukan lewat daftar start dengan poin yang membeku di angka yang sama selama berminggu-minggu. Jarak antara dua gambar tersebut bahkan belum genap 1 tahun. Yang menarik, versi Aldeguer sendiri tentang kecelakaan itu jauh lebih dingin daripada versi judul berita. Kepada The AZN, dia menceritakan bahwa jatuhnya nyaris berubah menjadi high side besar sebelum tubuhnya justru terpental dan berguling di gravel. Semua benturannya mengenai leher dan punggung, dan dari situlah cederanya datang, ujar Aldeguer. Soal rasa sakit, dia menyebutnya terkendali, tubuhnya hanya terasa kaku, dan menurutnya itu wajar. Lalu keluar satu kalimat yang menjelaskan segalanya. Melihat rekamannya, saya harus bersyukur cederanya hanya sebatas itu, katanya. Pembalap yang berbicara seperti itu tahu persis dia baru saja lolos dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Dan ini bagian yang jarang ikut naik ke judul berita. Silverstone bukan balapan pertama yang hilang dari musim Aldeguer, melainkan yang keempat. Belanda dan Jerman sudah lebih dulu lenyap sejak kecelakaan Asen. Sedangkan satu lagi raib bahkan sebelum musim ini benar-benar dimulai. Ternyata masih ada satu lapisan lagi di bawahnya. Pada Januari, kecelakaan saat latihan mematahkan tulang paha kirinya, memaksa pemasangan batang logam sepanjang 30 cm, lalu merampas seluruh tes pramusim dan seri pembuka di Thailand. Kaki itu pun masih menagih perhatiannya sampai sekarang. Artinya cedera bukan sekadar interupsi di tengah musim Aldeguer. Cedera adalah musim Aldeguer. Dan durasi absen kali ini sebenarnya sudah dia ucapkan sendiri sejak akhir pekan Asen, jauh sebelum tim mengeluarkan pengumuman resmi. Tidak ada jadwal pasti, tapi dengan cedera seperti ini minimal 4 pekan tanpa naik motor, kata Aldeguer. Jadi akan masuk ke jeda musim panas dan kami kembali setelah musim panas.
Kalimat tersebut diucapkan pada akhir Juni. Silverstone sudah lenyap dari kalendernya sejak saat itu, dan pengumuman pekan ini hanya menuliskan ulang sesuatu yang sebenarnya sudah selesai sebulan lalu. Buat yang ingin terus mengikuti lapisan berikutnya dari cerita di balik dinding pedok, jangan lupa subscribe ke GP Insider ID. Karena lapisan berikutnya justru tidak berada di tubuh Aldeguer, melainkan di garasi timnya. Ini kali kesekian Gresini harus menambal kursi yang seharusnya diisi pembalap mudanya. Di Jerman, tim bahkan memilih tidak menurunkan pengganti sama sekali dan berangkat hanya dengan satu pembalap. Kini mereka memanggil Lecuona, pembalap Ducati di World SBK yang awal Juni lalu menggantikan Alex Marquez di MotoGP Hungaria dan langsung finish di posisi ketujuh pada balapan MotoGP pertamanya sejak 2023. Lecuona jelas bukan masalahnya. Justru dia solusi terbaik yang bisa dijangkau Gresini dalam waktu sesingkat itu. Masalahnya ada pada hal yang tidak pernah terlihat di layar televisi, yaitu kesinambungan data. Tim satelit hidup dari tumpukan data yang konsisten dari pembalap yang sama, di lintasan berbeda, dengan gaya berkendara yang sama. Setiap kali motor itu berpindah tangan, arah pengembangan setelan harus diterjemahkan ulang hampir dari nol. Sejak akhir Juni, motor tersebut sudah 3 kali berangkat tanpa pemilik kursinya, dan satu di antaranya bahkan tidak pernah berangkat sama sekali. Karena itu pertanyaan besarnya sekarang bukan apakah Aldeguer sanggup kembali di Aragon, melainkan Aldeguer versi mana yang akan turun di sana. Tulang yang menyatu tidak otomatis mengembalikan keberanian di tikungan cepat. Dia baru boleh kembali berlatih pada 15 Agustus, dan balapan pertamanya datang sekitar 2 pekan setelah tanggal itu, lengkap dengan sprint pada Sabtu. Tidak ada sesi tes tenang untuk mengukur ulang batas tubuhnya lebih dulu. Bukan tidak mungkin target Aragon itu bergeser lagi jika latihan bebas pertama terasa terlalu jauh dari kata nyaman. Justru di titik inilah keputusan Gresini terbaca paling jelas. Menahan Aldeguer di Silverstone terlihat seperti kehilangan satu balapan lagi. Padahal yang sedang dibeli tim adalah seluruh sisa musim ini. Penilaian paling adil di sini hanya satu. Ini bukan tim yang menyerah pada satu akhir pekan, melainkan tim yang menolak mempertaruhkan sisa musim pembalapnya demi beberapa poin di Inggris. Jika ruas yang retak itu dipaksa bekerja terlalu dini lalu kembali terbuka, yang hilang bukan lagi Silverstone, melainkan Aragon, sisa kalender, dan bukan tidak mungkin awal musim depan. Maka yang sedang dijaga Gresini akhir pekan ini sama sekali bukan satu akhir pekan balapan. Yang sedang mereka jaga adalah sisa musim Fermin Aldeguer setelah Aragon. Di MotoGP, tubuh yang retak selalu menagih bayaran jauh lebih mahal daripada satu balapan yang dilewatkan, dan seluruh pedok tahu itu.